Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahasa Indonesianya tahu? Semoga keselamatan, ya, rahmah, kasih sayang, cinta berlaku kepada antum, kepada panjenengan. Maka dijawab warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sebenarnya kita ini saling mendoakan, kan ya? Saling mendoakan, ya. Begitulah juga dahulu kita dengan Allah, ya. Saya ulang coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba apa Lilis, bahasa Indonesianya gimana? Semoga keselamatan, ya, rahmat, ya. Gitu ya. Itu bahasa Indonesianya ya, masih belum arti gitu ya. Masih belum arti, makna dan pemakaian ke dalam diri kita itu masih belum. Ya. Ya, baik ya. Jadi sekarang kita akan membahas. Coba Suparto, yo. Sudah ada yang bisa baca ini ya tanpa harakat, sudah bisa ya? Tidak ada ya? Itu ya. Ma'rifatullah ya, tullahu. Gitu ya. Sudah ya? Apa? Sudah ada yang tahu bahasa Indonesianya ini apa? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Ini kan bahasa Arab ya. Ma'rifatullah ya. Apa bahasa Indonesianya apa? Ya. Kalau Allah sudah jelas Allah ya. Jelas Allah. Ma'rifah untuk tahu bahasa Arab ya, makanya ya santri-santri saya itu kemarin sudah saya ajari setiap hari, bahkan ada sistem tercepat ya. Bukan membaca terjemahan Al-Qur'annya, maksudnya bukan membaca ya. Dari pikiran kita itu sudah bisa mengartikan, menerjemahkan maksudnya. Belum arti masih ini. Menerjemahkan. Terjemah itu kan apa? Translate ya. Translate dari bahasa Arab kita bahasa Indonesia kan. Itu maksudnya, itu terjemah. Masih belum arti, makna dan pemakaian ke dalam diri, praktek ke dalam kehidupan kita itu masih belum. Ya. Untuk tahu itu caranya gitu ya, gampangannya gitu ya. Asal kata dari ma'rifah itu apa? Arafah ya. Asal kata dari ain rofa. Arafah ini mem ini hanya ketambahan. Misalnya kita kerja, bekerja, penuh, memenuhi. Itu. Arafah ini adalah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ya, masih belum arti ini. Belum makna dan belum pemakaian ke dalam diri. Ya. Arafah, kenal. Bahasa Indonesianya tahu. Kenal atau tahu. Maka kalau kita bahasa Arab kan ma'rifatullah, berarti kita tahu Allah. Kenal Allah. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Sudah ya? Yang penting sudah ngerti asal kata bahasa Arabnya ya, dan bahasa Indonesianya dulu, kan begitu ya. Jadi yang penting kita sudah tahu rumusnya. Arafah ya. Arafah asal kata dari ain ro fa. Artinya kenal atau tahu. Itu. Jadi kalau ada yang anaknya yang namanya Arif, itu tahu namanya. Atau kenal gitu ya. Ini masih bahasa Indonesianya. Hah? Syarif, ya, kan ketambahan itu. Syarif ya, Syarif hidayatullah. Berarti kenal kepada petunjuk Allah. Itu ya. Kenal kepada hidayah Allah, berarti petunjuk Allah, gitu ya. Ya. Nah, ini duduk aja sayang. Sudah buka ayatnya aja. Anunya Pak, kitabnya ya.
Pertama kita buka pada halaman 28 ya. Ini kenapa kok langsung 28? Karena tahun kemarin sudah kita membahas ya, ini hanya untuk semakin memperdalam. Tahun kemarin di hari Minggu di Nyikoneng itu sudah kita bahas ya, masuk ke ilmu ini ya. Sekarang kita hanya akan semakin memperdalam aja ya. Sudah dapat halaman 28 ya. Halaman 28 An-Nur ayat 41 ya. Sudah dapat ya? Sudah ya. Nah, ini adalah alasan ya. Alasan dasar. Loh, kenapa kita itu harus bermakrifatullah? Kenapa kita itu harus tahu kepada Allah? Ya. Maka dalam An-Nur ayat 41 ya, di situ kitabnya halaman 28. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffa kullu qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimum bima yaf'alun ya. Nah, ini artinya sudah ada di bawah ya, artinya ya. Tapi kalau kita itu mengkaji per kata per kalimat ya, belum tentu ini sama dengan arti yang sudah tercetak ya, sudah tercetak ya. Nah, coba seperti contoh alama, alam ini ya, asal huruf dari alama ya. Apa? Ada yang tahu alama? Alif lam mim. Apa? Setuju apa? Hah? Ilmu. Nah, ini sudah pernah ngaji ini. Ilmu. Asal katanya alama itu adalah ilmu atau pengetahuan atau tahu. Itu ya. Nah, kalau di sini tidak ya. Ya. Taro. Melihat ya. Naro, taro, melihat itu. Alam taro ya. Anna apa anna? Yo. Apa? Anna, inna. Hah? Sesungguhnya ya. Alam taro anallah ya. Berilmukah kamu? Ya, ini maksudnya ya. Berilmukah kamu atau tahukah kamu sehingga melihat sesungguhnya Allah. Ya. Sudah jelas ya. Alam taro kan itu makanya saya pancing itu tadi. Alif lam mim ta ro alif non Allah. Alam taro anallah. Ya. Berilmukah atau dan melihatkah? Atau diperintahkan itu, berilmulah kamu, melihatlah kamu akan kesungguhannya Allah. Itu, anna kan sesungguhnya itu. Iya, anna sesungguhnya. Berilmulah kamu, melihatlah kamu akan kesungguhannya Allah. Contoh ya, contoh saya kasih contoh ya. Dulu dalam sebuah perguruan gitu ya, dalam sebuah perguruan dengan kita membaca Asmaul Husna ya. Misalnya dengan konsentrasi penuh kita ya. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Apa? Tahu ya Jabbar? Apa? Artinya ya Jabbar apa? Apa? Wahai yang maha menundukkan segala-galanya. Itu Asmaul Husna itu, nama-nama baik dari Allah. Masih belum sejatinya itu ya. Sudah begitu hebat itu dengan kita mempraktekkan ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Bisa digunakan itu. Kadang-kadang ada yang nyedot barang-barang gaib, bisa. Menyembuhkan orang itu bisa. Itu tetapi masih asma Allah masih. Ya. Ya, mari kita kembali lagi kepada yang ini ya, kepada An-Nur ayat 41. Saya persingkat aja. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thayru saffa. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, juga burung. Ya. Ini wat thayru. Wat thayr ini burung ya. Saffa sayap, mengembangkan sayapnya. Ya. Wat thayru saffa ya. Kullu apa? Kullu sebagian atau semuanya. Qad sungguh alima ilmu solatahu
Sholatahu asal kata dari nyambung ya. Nyambung atau sholat itu ya. Wa tasbiha asal kata dari tasabaha, mensucikan Allah. Jadi sebenarnya burung itu ya sholat ya dan bertasbih kepada Allah. Cara nyambungnya kepada Allah itu burung tahu. Cara sholatnya kepada Allah, sholat itu nyambung kan sebenarnya kalau arti hakikatnya ya. Burung saja itu tahu kepada Allah. Lah kalau kita sebagai manusia yang memang sudah dimuliakan dengan Allah ternyata tidak tahu kepada Allah, apa manfaatnya? Berarti kita itu kalah derajat sama burung. Ya, paham ya? Jadi burung saja itu tahu cara sholatnya, cara berdoanya, cara nyambungnya kepada Allah, tahu itu burung. Berarti panjenengan kalau tidak nyambung, tidak sholat tahu, tidak watasbiha, berarti kalah Anda. Ya, kalah sama burung. Itu alasan yang pertama. Ya. Kenapa kita harus berma'rifatullah? Karena burung saja itu sudah tahu bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara doanya, dan bagaimana cara nyambungnya dengan Allah. Burung itu tahu. Burung itu tahu. Ya. Nah, dulu ya, cerita-cerita sedikit dulu. Saya itu dulu punya burung. Ya, sama-sama putih. Burung apa? Burung merpati ya, Lev ya. Burung merpati, burung dara. Itu apa? Sering-sering saya tugaskan itu. Ketika kiai ada imtihan itu, dipinjam itu. Untuk apa? Untuk mengamankan dan untuk hujan gitu maksudnya ya. Misir Haji juga pernah dulu ya. Dulu saya perintah itu burung, sana nah itu ya. Saya perintahkan untuk mengamankan itu supaya tidak hujan atau apa, amanlah intinya begitu. Nah, itu burung. Jadi kalau panjenengan ini tidak bisa nyambung kepada Allah, kalah Anda ini. Kalah sama burung. Ya, itu alasan yang pertama. Mengapa kita harus berma'rifatullah? Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffa kullu qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Burung mengerjakan apa, manusia mengerjakan apa, Allah itu tahu. Kemudian yang kedua ya, apa alasan kita itu harus berma'rifatullah? Ya. Mana gambarnya betul kan ya? Mengapa kita harus berma'rifatullah? Agar kita itu tidak salah jalan, agar kita itu tidak kesasar ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Ya. Kaifa itu bagaimana atau mengapa ya? Bagaimana takfurun? Bagaimana kamu kafir billahi kepada Allah? Wa kuntum padahal kamu amwata, mati. Ya. Kemudian dihidupkan, fa ahyakum. Summa kemudian yumitukum, kemudian dimatikan, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan, summa ilaihi turja'un. Kemudian padahal Al-Baqarah 28 ya. Al-Baqarah 2 mana? Al-Baqarah? Ya, Al-Baqarah 28 ya. Al-Baqarah 28 halaman 1 ya. Al-Baqarah 28, maaf ya, lupa. Al-Baqarah 28 halaman 1. Ya. Itu alasan yang kedua, mengapa kita itu harus kenal kepada Allah, ya, agar kita itu tidak salah jalan. Katanya Allah dulu ya, ini ya, digambarkan begini ya, coba perhatikan ya, digambarkan seperti ini. Dulu kita sebenarnya ini tidak ada pada garis ini. Sebenarnya kita tidak ada. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mati kita ini tidak ada sebenarnya ya. Tidak ada. Di sini maksudnya tidak ada. Nah, kemudian dengan Allah melalui proses ke sini ini ya, adalah gambarnya ini ya. Ini ya gambarnya ya. Dari alam kosong, kemudian dari titik jadi 4, jadi begini,
jadi cikal bakal, ini cikal bakal bayi ya maksudnya ya. Jadi seperti ini, jadi seperti ini, jadi seperti ini. Kelihatan ya, jelas ya. Nah, sampai nanti lahir ya, ini berumur 9 bulan ini. Lahir seperti ini ya. Bahkan sampai nanti ini umur ini di dalam kubur 3 hari ini. Ini. Terus kemudian ini umur 7 hari. Perutnya bosor. Ya. Ini umur 40 hari. Ya, umur 40 hari. Ini umur 100 hari. Agak bangun ini. Agak mau bangun maksudnya. Ini berumur 1 tahun pertama. 1 tahun pertama, agak lurus bangunnya sudah. Ya. Ini umur setahun kedua, ulang tahun kedua. Semua tulang bersih dari daging dan ulat dikumpulkan. Bahkan sampai rapi ketika umur 1000 hari. Tulang-tulang bertumpuk berkumpul bersatu, segala-galanya sempurna dari kudrat yang maha mulia, telah tiada berasa rasa dan rasa merasa, tinggal asma Allah. Ya. Ini kembali kepada Allah. Jadi rumusnya ya, kita kembali ke sini. Ini adalah dari sini ke sini ya, yang ini ya. Jadi gambar 0 sampai 17 ini adalah proses ini ya. Dari proses ini ya sampai ke sini ya. Nah, gambar dari 0 sampai lahir ya. Sampai 10 ya. Sampai lahir ya. Ini dari sini ke sini, ini sampai lahir. Nah, ini 10, 11 sampai 17 kembali ke sini. Mati. Nah, ini sama. Ini kan segitiga sama sisi. Ya, ini sama. Proses yang ini ya, hingga lahirnya manusia dengan yang ini sama, kembalinya kepada Allah. Ya. Jadi makanya tadi ya, kaifa takfuruna wa kuntum, mengapa kalian itu kafir kepada Allah? Padahal kalian itu awalnya ini tidak ada. Di sini ini tidak ada. Ini maksudnya ya, kosong ya ini ya. Tidak ada. Kemudian fa'ahyakum, kemudian dihidupkan dengan Allah. Maka lahir di sini tadi ya. Nomor 10 ya. Lahir di sini. Kemudian yumitukum, dimatikan dengan Allah. Kemudian turja'un, dikembalikan kepada Allah. Ini pasti terjadi setiap manusia. Tidak akan mungkin dari sini misalnya kita pindah ke planet yang lain, tidak mungkin itu. Pasti terjadi. Paham ya? Itulah alasannya. Kenapa kita harus tahu kepada Allah? Paham ya? Kaifa takfuruna wa kuntum, katanya. Kenapa kalian itu kafir, mengingkari kepada Allah? Nah, itu ya. Sudah ya? Itu alasan yang kedua. Ya. Agar kita tidak kesasar, agar kita tidak salah jalan. Ya. Nanti misalnya segitiga yang terakhir misalnya mensre miring ke sini, itu bisa jadi. Esa sahelu dengan Allah. Agar tidak seperti itu. Jadi pengembaliannya sama dengan yang tadi ini. Dari titik ini. Sama persis kembalinya seperti ini. Ya. Kaifa takfuruna wa kuntum amwata, mati, fa'ahyakum. Amwatukum mautikum, dimatikan lagi dengan Allah. Turja'un, dikembalikan kepada Allah. Ya, sudah jelas ya? Itulah alasan yang kedua, kenapa kita itu harus bermakrifatullah. Kenapa kita itu harus tahu kepada Allah? Agar tahu kembali ke sini. Kalau tidak tahu mensle panjenengan ini. Paham ya? Paham ya? Ya, kita lanjut. Jadi singkatnya pada alasan yang kedua ini saya singkat. Dulu Allah, ini ya maksudnya ya, gampangannya lah maksudnya rumusnya ya. Dulu Allah, ya. Kini, saat ini, ketika kita berada di dunia ini, ya. Kini ini harus Allah Anda. Dulu Allah, kini Allah, nanti Allah. Jadi kalau di sininya kininya itu saat ininya itu tidak Allah, mensle panjenengan. Paham ya? Ya. Jadi sama ya. Segitiga sama sisi ini sama. Dulunya kita Allah, dari Allah, dulu Allah, kini Allah, nanti Allah. Pasti itu tidak akan berubah. Kecuali panjenengan sendiri yang merubahnya. Kita lanjut pada yang alasan yang ketiga. Ya. Pada Al-Isra ayat 80 halaman 27 ya.
Al-Isra ayat 80 halaman 27 ya. Sudah dapat ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya. Saya tidak akan begitu berlambat-lambat dengan sambil lalu membahas tata bahasa Arabnya, ya biar cepat kena, yang penting artinya dulu lah, gitu ya. Sebenarnya saya sering mengajarkan santri-santri saya, dalam 8 jam saja itu sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Belajar kepada saya 8 jam saja, itu sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Bukan membaca yang sudah ada terjemahannya, bukan. Dari otak pikiran kita itu sudah bisa menerjemahkan Al-Quran, bukan membaca terjemahannya, ya itu. Tapi sekarang kita bahasannya bukan itu ya. Kita sekarang adalah ma'rifatullah gitu ya. Nah, ya Tuhanku katanya ya, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan An-Nasir yang menolong, gitu ya. Jadi maksudnya ya, agar ini tidak lepas dari ini semua. Ya Tuhanku, ya Allahku, masukkanlah aku kepada secara masuk yang benar, secara keluar yang benar, dan secara masuk yang benar. Itu ya. Bahkan boleh saja pada tingkatan-tingkatan orang hakikat, ya, dia itu mempraktekkan dengan cara bernafas. Ya. Masuk ke dalam sama, tahan sama, keluar sama. Nah, tapi kadang-kadang apa ya, fotokopinya Allah itu, aksesoris asma Allah itu dipakai hipnotis. Ayo, tarik nafas dalam-dalam, tahan, ikuti perintah saya. Oh sudah, ikuti perintahnya. Nah, itu masih jauh itu dari Allah itu. Padahal itu alat-alat apa ya, alat-alat fotokopi asma-asmanya Allah. Masih belum kepada Allah itu. Sudah, apa karena hebat sudah pakai hipnotis itu jadi pakai sudah, senang sudah. Itu ya. Itulah alasannya, agar kita itu tidak lepas rel yang pasti seperti ini kita alami. Ini pasti ini. Apakah Anda yakin bahwa ini semua akan terjadi kepada panjenengan semua? Yakin ya? Ya. Nah, kemudian selanjutnya apa alasan kita itu harus ma'rifah? Harus ma'rifatullah, ya. Alasan yang ketiga, ya, dulu Nabi Muhammad SAW itu, ya, sedari kecil sampai dewasa, ada yang tahu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, umur berapa dia? Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu kira-kira sekitar umur 55 atau 52 tahun. Ya. Jadi sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu mengajarkannya, ya, mengajarkannya kepada para umatnya. Apa yang diajarkan? Ma'rifatullah. Belum sholat, baru setelah umur 55 tahun, ya, setelah dapat Isra Mi'raj itu, yang dapat perintah sholat 5 waktu, yang mana sebenarnya sebelumnya itu sepenuhnya 24 jam itu kita harus sholat, ditawar lagi hingga jadi 5. Itu, ya. Gafar ya. Ya. Baru setelah umur 55 tahun, baru Nabi Muhammad kemudian memperkenalkan tentang syariat Islam. Itu. Sebenarnya sebelum umur 55 tahun, ya, Nabi Muhammad mengajarkan tentang ya. Itu. Berarti sebenarnya utama pondasi dasar kita itu harus ma'rifah kepada Allah. Ya. Nah, kemudian kita langsung persingkat aja. Apa alasan berikutnya, keempatnya ya? Kita itu harus bermakrifat kepada Allah. Ya, secara sejarah perkembangan Islam di Indonesia, ya, dikenal dengan 9 wali plus 1 wali, 10 wali itu ya. Yang mana yang paling nyeleneh itu adalah yang Syekh Siti Jenar. Nah, kalau yang 9 wali yang lain itu, mereka menghendaki agar tahapan-tahapan itu dilakukan. Kita bersyariat dulu, ya, kita bertarikat dulu,
kita berhakikat dulu, kemudian kita bermakrifah dulu. Ya. Tapi bagi Syekh Siti Jenar itu langsung 1, 2, 3, 4, 5 maunya langsung ketika itu juga, tidak ada tahapan. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 maksudnya begitu. Itu yang Syekh Siti Jenar. Nah, makanya pada saat sekarang ini ya, semuanya sudah serba mengatakan, apa tokoh-tokoh Islam di Indonesia itu, Asyumadi Arsra, Ketua PBNU, semuanya menyatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu benar. Tapi saya tidak mau mengajarkan itu ya, maksud saya hanya mau membenarkan maksudnya. Saya bukan mau menularkan ajaran Syekh Siti Jenar, bukan maksudnya. Saya hanya membenarkan ajaran Syekh Siti Jenar itu benar. Gitu ya. Cuman pada film-film yang terdahulu itu ya, Syekh Siti Jenar dipanggil. Tidak ada Syekh Siti Jenar, tidak ada. Yang ada Allah. Itu bohong itu. Itu hanya apa ya, kisah-kisah fiktif supaya laku. Sebenarnya yang melakukan seperti itu adalah Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging itu muridnya Syekh Siti Jenar. Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Petir itu, dia itu yang menangkap petir. Itu Ki Ageng Pengging. Nah, Ki Ageng Pengging itu bertapa di suatu tempat, ya. Dia itu tetap tidak mau dipanggil dengan kerajaan, tetap tidak mau, tapi tidak mengatakan seperti itu. Tidak mengatakan Allah tidak ada, tidak seperti itu. Cuman Ki Ageng Pengging muridnya Syekh Siti Jenar itu mengatakan seperti ini. Sudahlah, saya tidak terlalu berkepentingan dengan hal keduniawian. Itu sebenarnya. Ya. Cuman karena kemarin dulu itu ada perpolitikan kerajaan, gitu ya. Akhirnya diperalat seperti itu, ya. Bahkan ajaran-ajaran Siti Jenar yang benar itu disusupi yang tidak benar. Gitu. Ya, pada singkatnya, saya tidak mengajarkan hal itu, ya. Tidak mengajarkan apa yang diajarkan Siti Jenar. Saya hanya membenarkan, ya, apa yang diajarkan Siti Jenar. Contoh saja, awalnya saya kepada kepada yang 9 wali yang lain gitu ya. Kenapa ya kok tidak langsung aja kepada yang ini gitu ya. Nah, setelah saya teliti selama 1 tahun kita itu bermakrifat di Nyai Koneng gitu ya. Akan kitab itu sampai 1 tahun sekarang ini tidak pernah ada yang bertanya kepada saya. Misalnya Pak Kiai, saya mau tanya bagaimana caranya membaca Al-Qur'an, itu tidak ada. Pak Kiai, saya mau tanya bagaimana caranya menerjemahkan Al-Quran. Tidak ada sampai sekarang. Pak Kiai, saya mau tahu bagaimana Allah itu. Tidak ada yang bertanya. 1 tahun itu. Dari Nyai Koneng sampai sekarang itu. Tidak ada. Berarti, ya, berarti manusia-manusia ini sebenarnya masih agak tersangkut kepada hal keduniawian. Benar itu wali yang lain. Ayolah, oke lah, syariat dulu lah kita kerjakan. Nah, itu. Akhirnya hati saya memadami juga. Oh iya ya. Makanya 9 wali yang lain itu mengajarkannya sholat dululah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dululah. Itu. Iya ya, benar juga. Itu. Ya. Nah, kemudian ya, makanya ya, kemudian katanya Syekh Siti Jenar itu dibunuh atau apa macam-macam itu ya. Itu tidak ada, itu tidak seperti itu. Ya, mari agar panjenengan tahu semuanya ya. Silsilah Syekh Siti Jenar ini ya, yang pertama inilah keturunan ke-21 kepada Rasulullah langsung ya. Ya, yang pertama ya Syekh Siti Jenar Sayyid Hasan Ali Al-Husaini bin Sayyid Saleh bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin Sayyid Alwi Amal Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Hali Hasan bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair. Lanjut. Bin Sayyid Muhammad Maula As-Saumah bin Sayyid Alwi Al-Muqtakir bin Sayyid Ubairillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Nakib bin Sayyid Ali Al-Urtadi bin Imam Ja'far Shadiq bin Sayyid Imam Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Imam Husaini Asy-Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, lanjut ya. Yang kelima apa? Sebentar, bukan itu. Selanjutnya adalah mengapa kita harus bermakrifatullah. Dalam sebuah hadis disebutkan ya,
awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah, gitu ya. Awal itu awal, ma'rifah itu kenal. Din agama, awaludin berarti awal beragama, ya. Awaludin, din itu agama ya atau kepercayaan. Awaludin ma'rifatullah. Berarti awal kita beragama tahu kepada Allah. Itu dalam sebuah hadis. Awaludin ma'rifatullah. Ya. Awaludin, awal kita beragama, kita itu harus tahu mengenal kepada Allah. Ya. Yang berikutnya, keenam, apa alasan kita itu harus berma'rifatullah? Ya. Kita bahas ayat 162 halaman 24 ya. Sebagaimana contoh Al-An'am ayat 162. Ya, sudah ya? Sudah dapat? Ya. Dalam Al-An'am ayat 162 ini, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Bahasa Indonesianya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Anda sholat, Anda hidup, Anda mati, Anda berada di dunia itu untuk Allah. Lah sekarang Anda itu tahu Allah. Ayo, tahu Allah. Bohong ini. Tapi bahasan kepada orang yang sudah hakikat. Paham ya? Ya bagi orang syariat jangan begitu panjenengan. Ya. Tapi bagi orang hakikat, inna sholati, inna sesungguh, kul inna sholati katanya. Sesungguhnya sholati, nusuki, ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Lalu kemudian Anda menghamba-hamba kepada seorang gadis, mati kepada seorang perempuan yang sangat cantik, itu salah sudah. Lalu kemudian Anda mati kepada sebuah pangkat, itu salah sudah. Tidak kepada Allah, salah sudah. Mensle apa tidak kepada yang ini tadi? Mensle. Ya. Ya. Coba kepada doa iftitah. Ya. Nah ini ketika kita sholat begitu itu. Ayo, gimana itu? Allah Akbar kabira, Allah Maha besar lagi sempurna kesabarannya. Alhamdulillah katsira, segala puji hanya kepunyaan Allah, pujian yang banyak. Jadi kalau Anda itu memujinya, waduh cantik benar orang itu. Salah itu. Baru yang paling bagus, ya Allah hebat benar Allah ini menciptakan gadis yang cantik ini. Itu. Jadi segala puji-pujian itu hanya untuk Allah. Itu. Waduh hebat benar ini bupati ini misalnya. Salah itu. Tidak kepada Allah. Berarti Anda bohong dalam hal setiap sholat itu. Ini kan bacaan sholat ini. Bacaan anak kecil ini doa iftitah ini. Ya. Walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila gitu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Apa? Hah? Itu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ana minal musyrikin ya. Paham maksudnya ya? Kuhadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus menyerahkan diri, dan aku bukanlah golongan kaum musyrikin. Nah kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, ya, hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan untuk menyekutukannya. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang muslim, dan aku adalah golongan orang muslim. Apa? Ada yang tahu muslim ya? Bahasa Indonesianya muslim apa? Hah? Apa muslim? Orang yang berserah diri sepenuh-penuhnya kepada Allah. Itu muslim. Makanya jangan muslimin muslimat.
Sebenarnya itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Muslim. Bahasa Indonesianya adalah orang yang berserah diri secara penuh, secara kafah kepada Allah. Itu yang dikatakan Muslim. Kalau Anda hanya setengah-setengah menyerahkan diri kepada Allah, ya bukan Muslim itu. Ya, menurut doa iftitah yang sering kita baca ketika kita sholat. Ya, itu ya. Itulah alasannya. Nah, kemudian ya, alasan yang kedua, yang berikutnya adalah pada rukun Islam kita ini bersyahadat, bersolat, berzakat, ya, apalagi berpuasa, berhaji. Itu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Anda tahu kepada Allah atau tidak sekarang? Lah, ditujukan kemana itu nanti itu? Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Ya, begitu pula Nabi Muhammad. Ya, yang diajarkan terlebih dahulu pondasi dasarnya adalah ma'rifatullah. Ya. Nah, kemudian alasan berikutnya yang terkini, ya, kita itu sering disinggung, ya, dengan Gus Dur, ya. Mana? Dulu yang ketika di Nyikoning itu anak saya yang ketiga itu tampil ya, baca itu ya. Ya. Coba kita baca bersama-sama ya sambil kita kaji ya. Bagaimana ini adalah syair yang dicipta dengan seorang sufi yang bekerja sama dengan Gus Dur gitu ya. Ini bukan hanya diciptakan Gus Dur ya. Dikarang dengan seorang sufi. Oh ya, ini. Ya, sambil lalu kita bersama-sama ya. Ini juga tahun yang lalu kemarin tanpa mikrofon, tanpa apa, dia itu tampil di Nyikoning, kita sambil mengkaji syair tanpa waton ya. Yang Gus Dur gitu ya, coba. Enggak usah ini. Ayo, coba kita bersama-sama ya. Ya, kita mulai. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi as-sani. Atfatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lang kenikmatan rino wangine tanpa perhitungan, rino wangine tanpa pitungan. Duh polo konco priya wanita, ojo mung ngaji syariat loko, gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara, tembe burine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe
gak dikateke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepiare dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane delake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan saring ilmune laku tarekot lan mari uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dada den tancepake ing jero dada kumantil ati lan fikirane mrasuk ing badan kabeh jeroan mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjingi iman minangka dalan manjingi iman kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wangi kudu rangkulan karo Allah itu kahati diri yadai zikir lan sulu nganti lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar nerimo nadyan pas-pasan
kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran, kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun padha ngasiya, iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate, senadyan asor tata dhahire ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane, dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese, utuh mayite uga ulese. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi as-sali wa daraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal diwal karomi ya uhailal diwal karomi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kita langsung masuk kepada bagaimana ya. Tadi kan sudah kita tahu ya, kita sudah punya alasan yang sangat kuat betapa kita harus bermakrifatullah. Ya, sudah ya alasannya tadi sudah masuk ya. Alasan-alasannya, pondasi dasarnya. Nah, sekarang bagaimana cara bermakrifatullah, kenal atau tahu kepada Allah. Nah, sebagai sebuah bahan pertimbangan dari Al-Qur'an, mari kita buka Ar-Rum 19 halaman 11. Ya. Halaman 11 Ar-Rum 19 ya. Yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ya. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan dari kubur. Ini tadi ya, makanya ya. Tadi ini ya. Ini maksudnya menyinggung ini tadi. Jadi kalau kita itu kepada teman-teman kita ya, kepada yang syariat, apa maksudnya Allah itu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ya biji-biji tumbuh-tumbuhan itu kan mati. Atas kekuasaan Allah kemudian dihidupkan. Tapi bagi pikiran yang mau bermakrifat, ya, mau bermakrifat, ini tadi
Allah itu mengeluarkan atau menghidupkan dari sesuatu hal yang mati kan tadi ini ya. Ya, sudah ngerti ya? Tadi kan mati kita ini. Tadi kita tidak ada. Kemudian dihidupkan. Nah, begitu. Kemudian ya, dimatikan ini. Dikembalikan kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, kita singkat lagi kepada Al-Baqarah ayat 186 halaman 19 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu. Qarib itu dekat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu. Ya. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, bahwasanya aku dekat. Ya, dekat kepada manusia ya, dekat ya maksudnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku, ya, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran ya. Maksudnya agar tidak mensel tadi ya maksudnya. Ya. Lanjut kita kepada Al-Baqarah ayat 55 sampai 56 pertimbangannya ya, pertimbangannya bagaimana caranya kita bermakrifat ini ya. Al-Baqarah 55-56. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahi jahrata fa akhadatkumul sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya. Nah, ini mengisahkan tentang kaumnya Nabi Musa ya. Kemudian ayat yang berikutnya 56, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya. Nah, katanya umatnya Nabi Musa itu, ya, dia mengatakan begini, hai Musa, katanya, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jahar, dengan tenang ya, dengan terang maksudnya. Jahra ini ya, jahrata itu asal kata dari jahar ya, jahar itu terang, jelas maksudnya. Begitu kaumnya Nabi Musa dulu mengatakan begitu. Wahai Musa, katanya, aku tidak akan menyembah kepada Allahmu, kepada Tuhanmu sebelum aku melihat naro. Tadi kan ada taro ini. Nah, taro ini benar kan ya? Taro, ini taro juga ya. Taro ini. Tarollah. Ini taro ya, ini tadi juga ya. Ya. Melihat Allah jahar dengan terang. Ya, jadi kaumnya Musa ketika itu tidak mau beriman kepada Allahnya kalau tidak melihat Allah dengan jelas dan terang. Ya. Fa'ahadatukum sa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, tetapi kemudian dengan Allah itu disambar petir. Dah, itu. Akhirnya umat itu mati. Nah, namun ketika mati itu summa ba'asnakum min ba'di mautikum, setelah dimatikan ini la'allakum tashkurun. Maksudnya dihidupkan kembali. Ya. Ketika itu langsung dihidupkan kembali setelah disambar petir, meninggal, kemudian dihidupkan kembali dengan Allah supaya umat Nabi Musa itu tahu kepada Allah. Maksudnya begitu ya. Ya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Agar kalian ini syukur. La'allakum tashkurun. Ya. Agar kalian itu bersyukur kepada Allah. Maka umat Nabi Musa yang kemarin itu, yang dahulu itu tahu dan melihat Allah secara jahar ya. Jelas ya? Paham ya? Berarti umatnya Nabi Musa ketika itu melihat dengan jelas terang akan Allah. Nah, ini sebagai ayat pertimbangan-pertimbangan bagaimana caranya kita bermakrifat, maksud saya begitu ya. Ayat ini surat Al-Baqarah ayat 55-56 ini. Nah, ini mengisahkan tentang bagaimana kaumnya Nabi Musa tadi. Ya. Lanjut Ki. Sebagai pertimbangan lagi pada An-Najm ayat 8 dan 9 halaman 21 ya. Summa dana fatadalla. Summa itu kemudian ya. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maksudnya Allah ini maksudnya ya. Bagi orang yang memang mencari Allah, dia itu akan semakin mengejar. Tetapi kalau dia itu menjauh kepada Allah, ya semakin jauh. Makanya katanya lagunya siapa itu? Aku jauh, engkau jauh katanya. Hah?
Gitorolis ya katanya. Aku dekat, engkau dekat. Ini maksudnya. Ya pokoknya itulah sudah. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Gitu ya. Fakana, maka sungguh, maka jadi qaba kausaini au adna. Ya, maka dia itu semakin dekat lagi. Ya karena kita mencari, wah, semakin dekat kita mendekati Allah, Allah semakin dekat. Ya, maka jadilah dia dekat. Ya. Dua ujung busur panah atau lebih, ini maksudnya begini ya. Lebih dekat lagi. Ini ibaratnya dua ujung busur panah, begini. Bahkan ini lebih dekat lagi dari ini. Lebih dekat lagi. Gitu ya. Lanjut Ki. Nah, ini yang paling penting. Tadi kan judulnya tadi bagaimana kita itu berma'rifatullah. Nah, ini caranya. Dalam sebuah hadis dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad fasadal jasad. Al mautu qabla anta maut. Man, siapa yang arafa tadi sudah tahu ya? Ya. Hah? Kenal ya? Man arafa, siapa yang kenal nafsahu, nafasah diri ini ya. Nafasah ini diri pribadi kita atau nafas kita atau diri kita atau jiwa kita yang ingin berma'rifatullah. Man arafa nafsahu, siapa yang tahu kepada dirinya, dirinya ini ya, fa maka kot sungguh, fa ini maka ya, fa maka kot sungguh, maka sungguh arafa, tadi tahu arafa kan ya, maka tahu kepada robbahu. Ya, sudah jelas ya. Siapa yang atau barang siapa yang tahu kepada nafasah kepada dirinya, fa maka kot sungguh, maka sungguh arafa, maka sungguh tahu Tuhannya, robbahu. Jadi yang perlu kita kaji apanya ini? Nafsahu ya. Agar kita tahu kepada diri kita. Ya. Mari kita bahas tentang ini dulu. Ya. Dalam sebuah hadis kan mengatakan ini. Untuk tahu kepada Allah, untuk kenal kepada Allah, maka ini dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, ini cuman singgungan lagi nanti ya, ayat berikutnya. Man arafa rabbahu, siapa yang tahu kepada Tuhannya, fa maka kot sungguh, maka sungguh fasad musnah ya. Musnah jasadnya, maka fasadal jasad. Itu tadi contohnya. Yang contohnya kaum Nabi Musa itu. Tadi ya. Sudah ingat ya tadi ya. Jadi kaum Nabi Musa itu langsung secara jelas jahar melihat Allah ketika dia itu mati di sambar petir itu. Tetapi dengan Allah dihidupkan kembali untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, iya kan? Makanya ini benar ayat ini. Fasadal jasad. Siapa yang tahu kepada Tuhannya, maka sungguh musnahlah jasadnya. Nah, karena Allah itu hal gaib. Kan begitu. Mana mungkin bisa diketahui dengan perut Anda yang banyak makanannya itu? Ya. Nah, kemudian ini lebih spesifik lagi kepada fasadal jasad, membahas kepada al-mautu qabla anta maut. Al-mautu ya, mengendalah mati sebelum, qabla ini sebelum ya, sebelum anta, sebelum kamu mati. Lah ibaratnya sebelum prakondisi lah, latihan maksudnya. Sebelum kita menghadapi ini loh, ini nih. Ya perhatikan gambar ini ya. Ini kita akan dikembalikan kepada Allah ini. Di sini ini. Nah, ini ya maksudnya ya. Ini. Nah, di sini ini kita akan dikembalikan kepada Allah. Ya, ya latihan dulu lah misalnya. Latihan matilah maksudnya. Al-mautu qabla anta maut. Ya. Baik, kita sekarang kembali kepada nafasah. Ya, ayo. Apa lagi? Nah, ini ya. Penciptaan manusia dan kembalinya. Bagaimana proses manusia itu diciptakan dengan Allah hingga kembalinya. Kita itu harus tahu itu dulu. Untuk tahu kepada Allah harus tahu kepada nafsahu tadi ya. Ya, benar kan ya? Tadi kan ya. Nah, makanya
Ini nanti saya perjelas lagi di Tapi sementara ini awalnya ini kan dari kosong. Ya, di dalam alam rahim itu kemudian berbentuk satu titik ya. Roh rohani, roh jasmani, kudrat Allah Ta'ala bertitislah di bumi suci. Ya. Ini berada di rahim ibu. Ini maksudnya di sini ya, proses ini ya. Nah, kemudian berwujudlah unsur 4. Makanya kan ada yang mengatakan Sariya Nuria Rohana Rohani Wadimaddi Mani Maningkem Jibril Mikail Israfil Hambali Hanafi apa gitu ya. Jibril Mikail Israfil itu sama itu. Ya. Ini jadi 4 ini. Kemudian berbentuk seperti ini. Ya. Telah ketambahan Nur Muhammad yang disebut rupa. Ada rupanya ini sudah. Kemudian maka di bumi suci bergetar. Ya. Kemudian berumur 2 bulan. Bentuknya seperti ini nih. Ya. Berumur 2 bulan. Maka kemudian dari Nur Muhammad ketambahan warna dan berdenyut. Itu berdenyut itu. Nah, kemudian berbentuk seperti ini. Ya. Saya singkat-singkat aja soalnya nanti ada di slide nanti ya. Seperti ini lahir ya, umur 7 bulan minimal atau 9 bulan. Dan kemudian kita dikembalikan. Ini nih, mati di sini dan akan dikembalikan ke sini. Ini. Dikumpulkan ini. Bahkan ini sudah ada yang membuktikan ya. Ini pada umumnya maksudnya. Tahun yang lalu sempat ada yang tanya kepada saya, "Pak Kiai, gimana kalau misalnya jasadnya dikubur itu ada yang musnah langsung, terus kemudian ada yang utuh?" Itu khususan, wabil khusus, ya, wabil khusus. Ini secara umum, ya, secara umumnya berkumpul seperti ini tulang belulang ini, ya, berkumpul. Bahkan sudah banyak yang membuktikan. Har juga pernah membongkar kuburan yang ternyata seperti ini ya. Awalnya maksudnya menggali lubangnya panjang, ya, karya palancong gitu, panjang menggalinya. Oh, ternyata ujung-ujungnya hanya berkumpul di sini. Nah, berarti gambar ini benar sudah, terbukti sudah ya. Jadi ini secara umum maksudnya ya. Ya. Nah, kita kembali kepada penciptaan manusia ini untuk tahu kepada diri kita pribadi, untuk tahu kepada nafasah kita, berarti kita harus tahu bagaimana proses kejadian dan penciptaan manusia serta kembalinya. Ya, langsung. Al-Insan ayat 1 halaman 16 itu ya. Halaman 16 coba. Al-Insan halaman 16 itu ya. Hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'a mazkura. Ya. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Belum merupakan sesuatu apapun di sini nih. Tidak ada apa-apa. Nah, di sini tadi juga. Tidak ada apa-apa. Ini Al-Qur'an ini mengatakan begitu. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Tak ada sebut, tak ada arah, tak ada kiblat, tak ada apa-apa. Itu awalnya begitu manusia. Ya. Nah, kemudian lanjut. Pada As-Sadd 71 halaman 13 ya. Halaman 13. Ya. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ya. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia min tin. Min dari tin tanah ya. Dari tanah. Ya. Ya, kalian ini panjenengan ini dari tanah akan kembali ke sini ke tanah juga. Ya. Kemudian selanjutnya pada An-Nisa ayat 1 halaman 2 ya. Sudah ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisa. Ada yang tahu apa azwaja, zaujaha? Hah? Pasangan ya, pasangan zaujaha. Rijala laki-laki ya. Nah, hai sekalian manusia,
bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Wahid maksudnya tadi, wahidu tadi kata wahid itu ya. Dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya atau istrinya. Jadi istri Anda itu sebenarnya diciptakan dari suaminya ya, dari Anda maksudnya ya. Awalnya Anda satu ini. Awalnya Adam satu. Kemudian Hawa diciptakan dari Adam. Maksudnya begitu itu. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dari wahid, dari satu. Dan daripada yang satu itu tadi, Allah menciptakan istrinya. Ya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang qasir, yang banyak. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-namanya kamu saling meminta satu sama lain. Ya. Maksudnya ini begini, kalau kita itu punya istri atau punya suami, ini ada perintah tata krama dari Al-Quran. Kalau kita misalnya mau tidur dengan suami atau mau sama istri itu, as'aluka billah, wahai istriku, aku minta tidur denganmu atas nama Allah. Itu katanya tata kramanya ini. As'aluka billah, katanya. Wahai suamiku, atau wahai istriku, as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah. Begitu ya, as'aluka billah, ini maksudnya. Ya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-namanya kamu saling meminta satu sama lain. Paham ini sudah ya? Saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah ada hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi antum, kamu ya. Ya. Lanjut. Pada Al-An'am ayat 2, 95, 98, halaman 2 ya. Ya. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajalah wa ajalum musamma indahu summa antum tamtarun. Ya. Dialah yang menciptakan dari tanah, sesudah itu ditentukannya kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang itu. Jadi maksudnya ada lagi ajal yang ada yang kadang-kadang kita itu meninggal dalam kandungan, maksudnya begitu ya. Ada suatu ajal yang lainnya, maksudnya itu ya. Nah, terus kemudian ayat berikutnya ayat 95 Al-An'am ya. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Dzalikumullah fa anna tufakun. Ya. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini ya maksudnya ya tadi ya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya, mengeluarkan nyawanya dari raga kita yang sudah mati atau sebaliknya. Itu maksudnya. Ya. Nah, yang demikian itu tadi itulah Allah. Ya. Maka mengapa kamu masih berpaling, katanya. Lanjut berikutnya, wa huwallazi ya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsi wahidatin famustaqarru wa mustawda'. Qad faddalal ayati liqaumi yafqahun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, ya, maka ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Maksudnya ada tempat tetap dan ada tempat simpanan. Maksudnya tempat tetap itu nanti ada ayat berikutnya, wat-taraib katanya ya. Ada di tulang sulbi laki-laki, ada di tulang dada, tulang rusuk perempuan. Itu maksudnya tempat simpanan, sehingga dia itu proses hamil ini ya maksudnya ya. Proses ini ya, gambar ini sampai 17 maksudnya ini ya. Sudah jelas ya? Ya. Berikutnya ya. Al-A'raf ayat 11 halaman 3 ya. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li azama fasajadu illa iblis lakum yakum minas sajidin. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kamu Adam. Ya. Bersujudlah kamu kepada Adam, katanya. Mengatakan kepada malaikat Allah itu. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Maksudnya iblis tidak bersujud ya. Maksudnya untuk kepada orang ma'rifat di sini ya, ketika malaikat bersujud kepada Nabi Adam, yang dimaksudkan itu awalnya masih belum bersujud ya si malaikat itu. Ada itu namanya
digambarkan maksudnya ya, namanya malaikat Azazi. Itu maksudnya kepala malaikat lah maksudnya. Nomor satunya malaikat itu namanya Azazi namanya. Kalau kita tahu kepada hal hakikat itu ya. Sebenarnya malaikat itu mengatakan begini, tidak. Buat apa saya menyembah kepada manusia itu yang masih dari tanah atau itu, sedangkan saya, katanya malaikat Azazi, dari cahaya. Tidak, aku tidak mau menyembah katanya. Nah, akhirnya Allah berkehendak meniupkan roh Allah. Ya. Roh Allah itu ditiupkan kepada Adam, kepada manusia, maka bersujudlah malaikat Azazi tadi itu. Jadi bersujudnya malaikat Azazi itu atau bersujudnya malaikat itu setelah ada ruhullah, setelah ada nurullah. Ya. Setelah ada nurullah, baru dia bersujud kepada Adam tadi ya. Lanjut. Al-A'raf ayat 172 189 ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum katanya ya. Wa id apa? Ada yang tahu wa id? Dan apabila ya, dan ketika gitu ya, dan apabila dan ketika Tuhanmu mengeluarkan ya, Rabbuka mengeluarkan keturunan anak Adam dari Bani Adam dari sulbi mereka, maksudnya proses ini tadi ya. Ini tadi dari sulbi laki-laki, tulang rusuk dada perempuan itu maksudnya ya. Ya. Ketika Allah mengeluarkan itu atau lahir ya, pada umur 9 bulan ini ya, lahir ya. Kemudian Allah wa ashhadu ala anfusihim, dan mengambil penyaksian Allah kepada anfusihim, kepada nafasah, kepada pribadi itu tadi. Tadi nafasah kan ya, agar kita tahu kepada nafasah, agar kita tahu kepada pribadi kita ya. Nah, itu mengambil penyaksian Allah. Wa ashhaduhum ala anfusihim. Anfusihim tadi ya, mana anfusihim ini? Ashhadu ala anfusihim, ini ya, anfusihim. Kepada pribadi mereka. Nah, maka kemudian Allah mengatakan, alastu bi rabbikum. Jelas ini ya. Nah, katanya Allah, ayo, ibaratnya itu sebelum lahir ya, maksudnya ketika berada di proses ini. Ayo, bukankah aku ini Tuhanmu? Katanya, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabbimu? Katanya Allah begitu. Maka kemudian si cabang bayi itu mengatakan, yang mau lahir itu, si cabang bayi itu mengatakan, bala, katanya, iya benar, engkau adalah Tuhanku, katanya. Nah kemudian apa ya, syahidna, iya, aku menyaksikan itu, benar, kamu itu adalah Tuhanku, katanya. Itu bayi ini, si cabang bayi itu mengatakan begitu itu dulu, ya. Bala, katanya, benar, engkau adalah Tuhanku, katanya. Syahidna, aku menyaksikan, katanya. Nah kemudian ya sudah, kalau kamu sudah mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu, ya, dan kamu menyaksikan, katanya, aku ikut menyaksikan juga, katanya Allah. Kemudian antakulu yaumal kiamah, saya ingat loh, awaslah, nanti ketika hari kiamat jangan pernah kamu mengatakan sebenarnya aku lupa kepada perjanjian yang itu. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ghafilin ini lupa, tidak memperhatikan. Tidak ada seperti itu nanti ketika kita ditanya dengan ketika mau masuk ke sini ditanya dengan malaikat, aduh iya ya, saya lupa. Tidak ada seperti itu. Ya, sudah jelas ya. Inilah kita itu saling serah terima. Makanya ketika lahir itu, coba kita perhatikan, bayi itu lahirnya tidak megar begini ya, tidak megar begini, gegem dia, genggam dia. Apa maksudnya? Nerima itu tadi. Alastu birabbikum, katanya. Ya, ayo perhatikan, ingat ya, benar ya, aku ini adalah Tuhanmu, aku ini adalah Rabbimu, katanya. Iya ya Allah. Bala, katanya, benar ini. Syahidna, aku menyaksikan. Ya, syahidna, nah itu na'ana, aku menyaksikan. Syahidna, aku menyaksikan, katanya. Ya,
Nah kemudian Allah berpesan ketika mau dilahirkan itu, mau ya gitu ya. Sebelum itu dikasih peringatan dengan Allah. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ya, nanti ketika di hari kiamat, ketika saya tanyakan, ayo apakah aku ini Tuhanmu? Katanya nanti ketika di proses ini ya. Ketika di proses ini mau dikembalikan ke sini ini ya. Jangan pernah kamu mengatakan antakulu yaumal ghafilin. Iya ya, aku lupa dengan yang kemarin yang dulu itu. Enggak ada seperti itu. Jebleng, dihukum sudah kamu itu. Paham ya? Lanjut Ki. Ya. Apa? Huwallazi ya. Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidati wa ja'ala minha zawjaha liyashkuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, tadi sama ya, dengan diri yang satu wahid, daripadanya dia menciptakan istrinya, zaujaha maksudnya, agar dia merasa senang kepadanya. Ya kurang nikmat bagaimana itu? Anda ini diciptakan dengan Allah, waduh kasihan, diciptakan sudah pasangannya dengan istrinya, ya, zaujaha pasangannya gitu tadi. Falamma taghasyaha hamalat hamla hafifa famarad bih. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan 1 bulan, 3 bulan, dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang yang bersyukur. Jadi ini maksudnya ya, ini memperjelas proses ini lagi ya, maksudnya ya. Yang penting rumusnya ini nanti. Ini gambar 0 sampai 17 ini adalah ini ya. Yang 11 sampai ini ya. Rumusnya begitu ya. Nah, berarti dulu apa? Ayo ingat-ingat, dulu, kini, nanti. Nah, itu. Ya. Berikutnya. Al-Hijj ayat 28-29 ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, apa khaliq? Cipta ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsali min hama'im masnun. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Jadi Anda ini dari tanah, maka akan dikembalikan kepada tanah. Ya. Berikutnya ayat 29 ya. Faidah ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi. Nih, mana? Perhatikan ini. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi. Ini ya, perhatikan ini ya. Mirruhi. Ya ini ya. Mirruhi. Min itu dari, ruh itu roh, hi itu nya. Ya. Roh Allah ini maksudnya ya. Ini kurang jelas bagaimana ini. Ya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruhku, ya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya. Maksudnya itu tadi menjelaskan juga ya, bahwa malaikat Azazi itu baru bersujud kepada Adam ketika setelah ada apa? Mirruhi. Ya. Hi-nya siapa ini? Hah? Allah ya. Ketika mirruhi baru kemudian bersujud. Ya. Sudah jelas ya? Ya, berikutnya. Mana? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, lahir ini tadi, nerima janji sudah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, syai'a itu, sesuatu ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa itu hati? Fuad itu tadi ya. Fuada itu apa? Mana tadi? Wal afida ya, wal afida ya ini ya.
Ya mungkin kalau yang belum paham mungkin belum ya. Mana tadi? Wal af'ida. Wal af'ida ini asal kata dari fa'idal ya, fa'ada. Ini hati maksudnya ya. Tatanan hati ini ya. Fa'ada ini ya. Nanti mungkin kalau bagi yang sudah tinggi, sudah kenal kepada hadis qudsi mungkin ya. Fa'ida itu ya. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu tashkurun ya. Bersyukur. Lanjut ya. Mana? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alna nutfatam fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati air mani itu dalam tempat yang kokoh gitu ya. Summa khalaqnal nutfata alaqata wa khalaqnal alaqata mudghatam fa khalaqnal mudghata idama fakasawnal idama lahma summa anza'na khalqan akhara, lain maksudnya. Fa tabarakallah ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya mirruhi tadi itu ya. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Ini tadi maksudnya menjelaskan tahapan-tahapan ini ya. Tahapan-tahapan gambar 0 sampai 17 ini tadi. Ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian akan benar-benar mati, akan dimatikan dan akan dikembalikan kepada Allah. Summa innakum yaumal qiyamah tub'asun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Itu ya, benar ya. Ini hanya pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Makanya saya percepat aja. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharam faja'alahu nashaban wa sihra. Wa kana rabbuka qadira. Dan dia yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu keturunan dan musahara. Musahara itu maksudnya keturunan yang sehubungan keluarga dari silsilah keturunan maksudnya ya. Itu musahara maksudnya. Dan adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa. Ya, lanjut kepada Ar-Rum 19 ya. Pada ge. Ar-Rum 19:54. Yurijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautih wa kadzalika tukhrajun. Ya. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan yang bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Nah, ada contoh ya, dulu ketika ini saya ngaji dengan beberapa santri itu ya. Kemudian Ipung datang membahas itu juga. Nah, dia itu ke dalam hatinya memberikan pengertian begini. Ketika saya itu nyetel sound system gitu ya. Maksudnya begitu itu. Dalam hatinya yang hidup itu ya, dia mengarahkan kepada hal yang mati atau sebaliknya. Ya, maka setelannya bagus. Nah, itu digunakan kepada itu. Bagus itu. Paham maksudnya ya? Jadi tergantung kepada tingkat kemampuan kita itu mengartikan dan mengaplikasikan dan memakaikan ke dalam diri apa itu arti Al-Quran. Ya, bukan terjemah ya, bukan translate. Ya, itu tergantung kepada kemampuan kita. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama adalah kalimat mutasyabihat, ya, dan kalimat yang kedua adalah kalimat muhkamat, kalimat yang sudah jelas. Itu ya. Kita lanjut ya. Allahul ladzi ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi summa ja'ala min ba'di dha'fi quwwata summa ja'ala min ba'di quwwati dha'fa wa sayba yahluku ma yasha wa huwal aliyyul qadir ya, wa huwal alimul qadir, wa huwal alimul qadir itu ya. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Nah ya, dari lemah ya, kemudian dikuatkan, kemudian dilemahkan kembali. Makanya kadang-kadang kita lupa kepada proses yang ini tadi. Ketika pikun itu lupa, itu secara umum. Tetapi kalau orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, sekalipun umurnya 1000 tahun, dia itu tidak akan pikun.
tetap akan sama dengan proses yang ini. Ketika prosesnya ini 5 cm, ini akan 5 cm juga. Itu ya. Nah, jadi itu jadi maksudnya tadi. Lemah, kuat, ya. Mentang-mentang berada di sini ini punya kekuasaan, punya kuat, punya uang, punya jabatan, punya apa gitu ya. Ini ujungnya ke sini nih. Ya. Rumusnya begitu ya. Mana as-sajadah ya? Ya. Lanjut ya kepada as-sajadah ya. Alladzi ahsana kullu syai'an khalqah wa ba'da khalqal insani mintin. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, yang memulai penciptaan manusia dari tanah, itu ya. Lanjut Ki. Summa ja'ala naslahu min sulalati mimma immahin. Nah, coba kamu baca aja. Ini. Sambil nunggu adzan. Bentar lagi adzan. Iya, apa tadi? Summa apa ya? Apa? Apa ayat apa? Lanjut. Apa udah adzan? Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absaru wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit dari kamu yang bersyukur. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'ala lakum azwaja wa ma tahmilu min untha wala tad'u ila bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammari wala yunqasu min umurihi ila fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, dan tidak ada seorang perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Apakah ayah sabul insanu ayutroka sudah? Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yaku nutfatan mimmani yumna. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Fa ja'ala minhu zaujaini adz-dzakara wal unsa. Lalu Allah menjadikannya daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa menghidupkan orang mati?